tangan kita masuk, nah dia respon. Jangan pernah memelihara ular berbisa. Kemudian jangan memelihara ular sanca kembang ketika kita menemukan di alam liar ini sudah lebih dari 1,2 meter. Maksimal 1,2 meter itu pun bisa dijinakkan dengan mental yang kita punya. Kita siap tergigit, kita siap berdarah. Pemirsa Jendela Jateng, malam ini di studio Jendela Jateng kedatangan seorang relawan snack rescue. Suatu keahlian yang luar biasa, yang penuh resiko, penuh tantangan, yang siap siaga untuk mengenangani atau pengondisian di saat ada laporan warga, ada ular berbisa, ular liar dan ular besar. Selamat malam Mas Samudra Budi. Selamat malam. Bisa diceritakan Mas, awal mulanya kok bisa tertarik di dunia perularan ya, dan mendirikan sebuah komunitas yaitu snack rescue ya. Iya, Omah Ulo. Dan sekarang juga mendirikan Omah Ulo ya. Ya, monggo Mas Budi. Ketertarikan dengan hewan ular sebenarnya sejak kecil. Iya. Cuma biasa orang tua kalau anaknya bermain dengan hal-hal yang berbahaya pasti tidak boleh. Namun ketika kita sudah beranjak dewasa, kita sudah dianggap mandiri, mampu membedakan mana yang ini nanti akan membahayakan atau tidak, dan mampu menjaga diri, orang tua pasti juga akan tidak mempermasalahkan. Umur berapa itu Mas Samudra? Saya mulai sebenarnya baru saja, belum lama, baru beberapa tahun saja sih. Tidak sesenior teman-teman yang lain. Hanya saja saya mengenal ular ini dari teman-teman pertama. Yang kedua, saya mencoba untuk masuk ke dunia pendidikan tentang ular. Yang ada, yang sampai saat ini yang saya masih oke dan saya mempercayai adalah Yayasan Ular Indonesia, SIOK. Di mana itu? Di Jogja. Ya? SIOK di Jogja. Dan untuk salah satu pendirinya almarhum Mas Aji Rahmat. Itu adalah salah satu guru saya. Kemudian selain dari itu, ketika saya sudah merasa mampu, saya menangani, dan saya selalu belajar untuk setiap saat penanganan. Oh, ternyata karakter ular ketika di keadaan yang terpepet itu seperti ini, walaupun terkadang ada situasi yang mungkin mengenakan kita dalam mengevakuasi atau mengkondisikan ular. Di situ kita sering-sering selalu belajar, dan bahkan saya dan teman-teman Omah Ulo, ketika kita selesai merescue atau mengkondisikan ular ini, selalu kita mengevaluasi ketika sampai di base camp. Oh gitu ya. Karakter ular bagaimana? Kan pasti akan ada cerita. Aku mau ngene seperti itu. Iya. Jadi di situ saya selalu mengambil poin, karena apa yang saya alami, walaupun satu lokasi, satu waktu pengkondisian antara saya dan teman saya yang ada di lokasi akan berbeda ceritanya. Iya. Karena masing-masing mempunyai peran sendiri. Nah, di situ pada suatu ketika saya akan menjadi peran dari teman saya. Jadi saya tetap harus belajar supaya saya dan teman-teman yang lain ini selalu dalam keadaan aman. Karena niat kita ketika kita ini mengkondisikan ular, jangan sampai ular terbunuh, jangan sampai ular membunuh. Gitu ya? Ini harus. Jadi selamatkan ular, selamatkan diri, dan situasi tetap menjadi kondusif. Itu catatan yang penting gitu ya. Bagi seorang karena harus. Harus. Terus mulai berinteraksi dengan ular ini? Kalau berinteraksi dengan ular sebenarnya sejak kecil, saya
ketika pagi karena memang sejak kecil kak saya tuh suka untuk berjalan sendiri, berpetualang sendiri, bersepeda juga sendiri, kemudian jalan-jalan di sawah sendiri. Itu sudah mulai mencari ular ya? Sudah ya. Dulu saya pernah bawa pulang ular, walaupun cuma ular-ular sawah. Namun kan pada saat itu saya juga tidak tahu itu apakah ular berbisa atau tidak. Dan ternyata setelah saya mempelajari tentang ular, saya baru tahu, ternyata ular yang saya bawa pulang pada saat kecil itu berbisa menengah. Seperti gitu itu. ya? Iya, baru tahu. Kemudian yang saya alami sekarang adalah semakin saya tahu, semakin saya mengerti, itu saya semakin merasa bodoh. Dengan kebodohan saya malah saya semakin takut. Gitu. Dengan ketakutan saya akan semakin lebih berhati-hati dalam penanganan. Dan bahkan bukan saya sendiri, teman-teman dari Basecamp Omah Ula pun juga seperti itu. Ada ketakutan itu ada. Jadi ketika kita mengevakuasi ular atau mengkondisikan ular, kita dari rumah selalu bawa alat-alat safety ya? Iya, safety ya, untuk jaga-jaga ya? Iya, dan berarti itu memang apa ya, tidak benar-benar ya, misalnya wah masa muda ini pawang ular pasti kebal ini dengan ya tetap dengan menggunakan alat. Iya, kehati-hatian kita tetap menggunakan alat. Menggunakan alat, dan bahkan apabila kita diminta sweeping atau bahkan laporan di dalam rumah namun si pemilik rumah ini tidak tahu jenis ularnya atau tidak mengetahui ciri-ciri ular yang dilihat, ini terkadang kita selalu bawa alat medis untuk penanganan pertama ketika kita mengalami kecelakaan, walaupun sebenarnya kita juga tidak menginginkannya. Namun yang namanya accident pasti selalu di waktu-waktu yang tidak kita jaga nih ya. Iya, seperti tidak kita perkirakan. Selalu kita selalu mengingatkan bawa senter, harus bawa sepatu, dan bahkan ketika kita harus sweeping di hutan ataupun di ladang, ini kita benar-benar safety. Ketika ada yang teman yang nyusul namun cuma memakai sendal, tidak kita perbolehkan untuk masuk. Mendekat. Iya, karena bagaimanapun juga resiko ini sangat besar. Kalau cuma digigit ular yang tidak berbisa, paling cuma berdarah. Namun kalau itu yang menggigit ular yang berbisa, oke, mungkin ular berbisa ada reaksinya. Ini masih bisa kita handle. Namun ketika ular berbisa yang tanpa reaksi, ini yang kita takutkan. Gitu ya? Ada ya? Ada, dan ini memang menjadi salah satu ular yang sangat menjadi legenda. Seperti apa itu? Itu welang-weling. Ular welang dan ular weling. Banyak yang di sungai-sungai dan sawah itu. Iya, ini itu karena berbahaya. Sangat berbahaya. Itu sama kobra itu lebih berbahaya mana, Mas? Untuk tingkat resiko menuju kematian, itu lebih berbahaya ular welang dan weling. Wah, itu padahal banyak kita temui di sekitar kita ya. Karena apa yang menjadi cerita dari masyarakat bahwasanya ular welang dan weling ini adalah sebuah ular yang katakanlah masuk mitos seperti itu. Itu memang benar-benar terjadi, dan sampai sekarang perburuan ular itu tidak ada yang namanya ular welang dan weling, tidak ada. Gitu. Sampai sekarang tidak ada. Jadi populasi ular welang dan weling ini melimpah. Namun juga jarang sekali kita temui. Mas Samudra dan teman-teman pernah menemui nggak ya? Pernah ya. Pernah, dan bahkan kita tidak memperkirakan. Saya pernah menangkap ular welang itu di daerah Ngadirjo sini. Dekat sini. Iya, di dekat sini. Sungai atau sawah? Bukan sungai, bukan sawah, selokan depan rumah. Dan sangat membahayakan ya. Saat itu saya pegang itu sampai saya gemeter karena agak ketakutan. Karena ada ularnya terlalu, saya anggap terlalu besar. Itu panjangnya 1,8 meter. Hampir 2 meter ya. Iya. Terus besar? 1,8. Besarnya ular welang dan weling tidak bisa sebesar ular piton, memang paling sebesar ular jenis kobra. Kobra ya. Iya, cuma dia panjang. Iya. Lah, ular welang dan weling ini kenapa kalau kami dari Basecamp Omah Ula ini adalah menganggap ular ini adalah ular paling berbahaya di antara ular-ular berbisa yang ada di sekitaran kita di Jawa. Ini karena
ketika ular welang dan ular weling ini menggigit, Ya. ini tidak timbul reaksi apapun. Lain ketika tidak ada reaksi. tidak ada reaksinya, tidak terasa. Ular kobra, ular hijau ekor merah, atau kalau gadung luwuk, ketika dia menggigit, kita akan merasakan panas dingin. Kemudian ada rasa-rasa seperti kemernyas bahasa Indonesia kemernyas. Iya. Itu kemudian ada perjalanan dari efek ini ke tubuh kita. Ini kita bisa merasakan. Kemudian terjadi pembengkakan dan bahkan mungkin kalau memang sangat fatal ini bisa pendarahan. Ini ada. Dan ini bisa dilihat. Bisa diprediksi Bisa diprediksi kapan ini saya harus ke rumah sakit, kapan tidak harus ke rumah sakit, apakah ini ular hijau atau ular kobra tadi menggigit saya, apakah tadi menyuntikkan bisanya atau tidak. Ini bisa kita rasakan, dapat kita rasakan. Namun ular welang dan weling ini tidak bisa. Ketika dia menggigit, kita cuma merasa seperti tertusuk duri. Selebihnya itu aktivitas kita biasa. Itu bisa tanpa ada pembengkakan, tanpa ada rasa panas, tanpa ada rasa apapun, tidak ada. Cuma yang kita rasakan nanti karena kita aktivitas yang kita rasakan ini yang menjadi salah. Kita cuma merasa kok kesel ya, ngantuk, itu tidur, reaksi koma, jam? mati. Reaksi perjalanan bisa ular menuju ke sistemik, fase sistemik. Fase sistemik adalah fase yang melebihi dari fase lokal. Fase lokal itu misal tergigit di jari telunjuk, paling pembengkakannya sampai di pergelangan. Gitu. Ini fase lokal. Tapi ketika ini sudah lebih dari ini, sampai ke sikut, bahkan sampai ke dada, itu sudah masuk fase sistemik. Dan fase sistemiknya si ular welang dan ular weling ini pada saat korban tergigit itu merasa ngantuk. Malah. Ketika merasa ngantuk, si korban ini tidak akan mampu untuk mencoba untuk membelalakkan matanya, tidak bisa. Seperti kelet. Iya, pengennya cuma tidur. Iya, pengennya cuma matanya dipejamkan tidur. Ketika sudah tidur, bisa jadi itu masuk ke koma. Koma akhirnya mati. Sedangkan tidak bisa diprediksi kapan. Nah, tingkat lambat atau cepatnya ini tergantung dari imun dari si tergigit. Semakin imunnya baik, semakin dia mempunyai waktu yang lama. Namun apabila imunnya ini buruk cepat. Semisal tanpa ular berbisa saja, ular biasa yang ular tidak berbisa. Ketika kita tergigit, kita merasa takut, kita merasa resah. Ini yang sudah akan timbul rasa yang drop. Entah itu mual, entah itu pusing, bahkan ada yang sampai pingsan. Belum lama ini kasus di mana ya, saya lupa, tapi di grup kami, di grup SIOP itu ada tergigit ular sawo kopi. Ini tidak berbisa, namun dia pingsan. Itu populasinya di mana? Populasinya ada di kebun-kebun. Pohon-pohon. Iya, pohon-pohon, kemudian di kebun. Dan memang ini tipikal ular Jawa yang sering ditemukan di kebun. Di sekitar kita ada. Iya, di sekitar kita ada. Di seluruh Jawa ada. Ini cuma tergigit ular tidak berbisa, dia pingsan sampai masuk rumah sakit. Saking paniknya. Iya, saking paniknya. Dan sebenarnya kalau kita tenang enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kita tenang, kemudian jangan banyak pergerakan atau namanya imobilisasi. Ketika kita tergigit, kita pastikan dulu kita imobilisasi diri sendiri. Dengan cara apa? Banyak cara. Pembedaian bisa. Kalau pembedaian berarti kita harus selalu mempersiapkan alat bidainya, termasuk perbanyak, kemudian hal yang lain, kayunya. Ini kita harus siap. Sedangkan pada saat kita tamasya ataupun kita sedang outbound atau bagaimana, ini apakah kita akan membawa? Kita tidak mungkin bawa dan tidak setiap orang punya. Kan seperti itu. Kemudian terus bagaimana cara imobilisasinya? Ini yang terkadang menjadi salah kaprah di dunia pendidikan tentang ular. Imobilisasi mindsetnya adalah harus memakai spalak, kemudian diikat. Tidak harus seperti itu. Banyak cara apa? Yang selalu ketika kita pergi, yang kita bawa pasti tas. Kita bawa pasti tas. Atau mungkin kita bawa jaket atau hem. Enak caranya. Kita buka kancing satu seperti ini misal, kita masukkan. Ini sudah mobilisasi. Bisa dicoba, Mas Nugi. Mungkin bisa seperti ini.
dirasakan ada tenaga enggak? Ada kan? Ada tenaganya seperti ini. Dan bahkan ketika kita seperti ini selama 2 menit saja, ini kita sudah akan merasakan agak kemeng kan seperti itu ya. Namun lain hal atau lain cerita ketika seperti ini. Masukkan ke ketiak atau? Enggak, kita masukkan ke ini, ke antara sela-sela ini. Oh gitu. Ini sudah imobilisasi. Iya, penahan. Oh iya. Kalau di tas kan ada serempangnya. Iya. Tasnya kita taruh depan. Penyangga ya. Iya, kita sanggah di situ. Ini sudah imobilisasi kok. Dan manfaatnya besar sekali. Manfaatnya besar sekali. Jadi tidak harus selalu memakai spalak dan lain sebagainya. Ya. Iya. Imobilisasi salah satunya itu. Yang kemudian ketika kita tergigit, kita jangan banyak pergerakan dulu. Karena ketika ular itu menggigit, katakanlah taruhlah ini yang menggigit ular berbisa. Iya. Kita tergigit dan dia si ular menyuntikkan bisanya. Ini bisa ini tidak langsung masuk ke pembuluh darah merah, tapi ke kelenjar getah bening dulu. Ketika kita banyak pergerakan, di situ ada tekanan, baru ini pecah. Oh, gitu. Ketika ini sudah pecah, bisanya baru menjalar. Kadang ada penanganan awal itu Di tali. Ya. Kalau zaman dulu itu iya, namun sekarang WHO itu sudah WHO loh ya, ini badan dunia loh, badan kesehatan dunia. Ini melarang mengikat, menghisap, menyayat. Ini tidak bisa. Iya. Mbah-mbah itu disebut. Kenapa mengikat tidak boleh? Taruhlah kita gambarkan dengan balon yang kita isi udara. Dia melembung. Ya. Ikatan ini kita lepas. Tekanan dari dalam balon ini kan kuat. Wah, benar. Nyembur. Iya, seperti itu. Iya. Itu kalau istilah Jawanya coro bodoni seperti itu. Kita penggambarnya seperti itu. Kemudian kenapa tidak boleh dihisap? Kalau yang menghisap ini mulutnya sehat. Oh, gitu. Itu oke, silahkan, dan dia harus tahu metode cara menghisap bagaimana. Kalau enggak, ternyata giginya sakit atau ada pembengkakan pada gusi atau mungkin sariawan dihisap, ada luka yang ada di dalam. Berarti tambah korban lagi. Iya, tambah korban. Iya, dia kena. Gitu ya. Itu baru yang sakit. Pasti akan timbul pertanyaan. Lah kan mulutnya sehat, Pak. Oke, mulutnya sehat. Kalau ketelan gimana? Ya, bisanya itu. Iya kan? Ketelan gimana? Kemudian kenapa tidak boleh disayat? Penyayatan itu boleh dilakukan oleh pihak kesehatan medis karena steril, mereka tahu ya sterilnya alat itu bagaimana, kemudian cara pembersihan luka bagaimana, kemudian cara menyayat yang baik dan benar itu bagaimana. Lain cerita ketika kita sendiri yang menyayat ini, kita karena kita non medis, kita sayat, ternyata di situ malah timbul banyak jaringan yang rusak dari sayatan, dan itu bisa menimbulkan efek yang lain dari penjalaran bisanya, menambah luka. Makanya itu tidak diperbolehkan. Imobilisasi, kita ingat ular apa tadi yang menggigit. Kalau memang ini harus ke rumah sakit, kita ke rumah sakit. Kita bilang kepada pihak medis, Pak, saya tadi digigit ular warnanya hijau, kemudian ekornya warna merah. Atau enggak, kalau zaman sekarang kan kita selalu kemana-mana kamera selalu bawa kan. Kalau bisa kita foto. Gitu. Kalau enggak, kita bunuh ularnya, boleh, silahkan. Ketika membahayakan daripada kita terbunuh, lebih baik kita yang membunuh si ular. Syukur-syukur ada sampelnya, contoh, oh ini ular yang tadi, supaya penanganan di rumah sakit ini tidak salah, pemberian antibisa ularnya tidak salah. Karena bisa menjadi karena karakter dari bisa ular lain-lain. Seperti halnya ketika kita sakit mah tapi kita diberikan obat flu, mungkin oke lah, mungkin bisa sembuh, namun ada efek lain, kan seperti itu. Ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat luas. Cuma memang sampai saat ini dalam segi hal edukasi kita masih sangat kualan, karena masyarakat jangan berbicara tentang Indonesia dulu. Kita berbicara tentang lingkungan Jawa saja sudah banyak sekali, walaupun memang banyak komunitas yang berdiri, namun untuk masalah edukasi terkadang ada beberapa yang salah kaprah. Kemarin
ada yang ini dikasih ini, iya, sedangkan mereka tidak tahu itu fungsinya buat apa tidak tahu. Iya. Terus begini ya Samudra, untuk masyarakat umum khususnya masyarakat Kartosuro dan sekarang atau pemirsa Jendela Jateng di Jawa Tengah, itu langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ketika misalnya ada ular liar atau ular berbisa masuk ke rumah. Iya. Itu tindakan seperti apa agar apa ya, kadang orang itu kan panik terus ambil iya. sapu, ular itu ngamuk dan menyerang kan, Iya. banyak kejadian ya. Iya. Itu langkah seperti apa ya? Jadi ular itu menyerang manusia itu ketika mereka merasa terancam atau terintimidasi. Iya. Ketika tidak, kita diam saja. Dia Ular juga tenang ya. Ular kalau memang dia melewati kita, dia cuma lewat. Kalau memang sudah tahu kita, dia akan cari arah lain. Karena suhu panas manusia ini sudah melebihi suhu yang gitu ya. Iya, mereka punya standar suhu sendiri. Oh, ini terlalu panas, saya tidak akan mendekat. Berarti tetap harus tenang. Kita harus tenang. Tapi buat orang yang panik, kadang orang awam panik. Ketika melihat ular masuk rumah, jangan ditinggal. Lihat aja dari jauh. Oh, diawasi terus kemana iya, ya? kemana dia pergi, sambil kita telepon teman-teman pemadam kebakaran yang saat ini memang dimasukkan di profesinya, di profesi teman-teman pemadam kebakaran. Kita awasi larinya ular kemana, sambil kita menunggu teman-teman pemadam kebakaran atau lapor di teman-teman yang pecinta reptil lah. Itu bisa. Gitu. Biar ketika teman-teman ini datang, teman-teman tidak terus harus mencari bahkan harus masuk ke kamar-kamar, enggak. Jadi biar terpusat. Langsung, tadi di bawah lemari, tadi di bawah kursi, tadi di bawah tempat tidur. Kita langsung menuju ke titik. Langsung bisa dievakuasi. Iya. Kalau ditinggal nggak tahu, bingung ya. Kemungkinan cuma ada 30% ular itu tertangkap. Iya. Gitu. 30%. Seringkali kita temui seperti itu. Ini bukan lagi kita rescue, kita bilangnya sweeping. Seperti kemarin ya Mas, waktu hujan-hujan, saya telepon Mas Samudra Budi. Iya. Karena saya dapat laporan tetangga depan rumah itu kemasukan ular liar dari kebun besar, dan saya sama Budi suruh ngawasi ular itu tidak pergi kemana. Begitu Mas Budi datang dan rekan langsung bisa langsung. Iya, memang cepatnya seperti gitu itu. Kalau ditinggal, jangankan 1 jam. 10 menit tanpa pengawasan hilang. Kita sudah tidak tahu, apalagi dengan ketakutan yang berlebihan. Cukup awasi dari jauh. Kenapa? Karena ular tidak akan meloncat sampai ke kita. Mengejar ya. Iya, mengejar pun enggak. Selama kita tidak mengganggu si ular. Seperti itu. Terus gini misalnya ini Mas ya, misalnya ketika karena panik ya, ular masuk rumah. Terus yang punya rumah itu panik, terus ambil sapu atau mau memukul, malah dia tergigit. Iya. Itu terus langkah apa yang harus dilakukan setelah tergigit ular itu biar aman? Kemarin kejadian seperti itu, Pak. Gitu. Istrinya ini di kebun mau mengambil kain di atas kandang. Di atas kandang ayam. Ketika istrinya ini membuka kain, jari kelingkingnya tergigit. Tergigit ular. Suaminya tahu, panik, dia ingin memukul ularnya. Dia memukul ular, iya kena. Namun kena badannya. Si ular langsung balik menggigit si suaminya. Jadi suami istri kena di Klaten, Pak. Itu ular berbisa ya? Ular berbisa. Jenis apa itu? Jenis kalau di kita dadung wo. Oh, dadung yang biru. Dadung wo, dadung luwo. Ya, hijau ekor merah. Itu. Akhirnya keduanya masuk rumah sakit. Tapi bisa ditangani. Dapat yang laki-laki si bapak ini dapat ditangani. Kemudian si ibunya ini ternyata ada miskomunikasi. Itu tertali tangannya, akhirnya menghitam. Oh gitu. Iya, namun ini sudah baik. Karena kita selalu monitor dan monitor bagaimana. Kemarin yang Mas Budi ngabari baru. Iya, penanganan itu. Iya. Itu ya. Tapi keduanya selamat, Mas. Selamat semua.
si bapaknya pulang dari rumah sakit, saya lihat tangannya sudah membaik dan sangat baik sekali. Kemudian si ibu pulang dari rumah sakit sudah hitam. Akhirnya kita tangani menggunakan metode kita. Oh gitu, berarti. Iya, walaupun yang menangin teman-teman rasio. Teman-teman omah ya. Untung langsung bisa cepat ya. Iya, walaupun sebenarnya ketika kita menangani banyak yang membuli itu iya. Oh gitu. Cuma kita dari teman-teman sadar diri juga karena kita bukan ranahnya medis. Namun hanya melakukan apa yang kita bisa. Pertolongan dini ya. Iya, dan selanjutnya diserahkan ke medis ya. Malah kita dari medis. Oh gitu. Pulang dari medis, ada kasus seperti itu kita tangani di rumah. Gitu. Itu. Namun selama gigitan pasien ini di rumah sakit kita tidak pernah ikut-ikutan. Biarkan mereka sembuh di rumah sakit. Kalau tidak dapat pulang masih dalam keadaan bengkak dan bahkan mengkhawatirkan seperti kemarin, mau tidak mau kami ikut. Walaupun resiko kami adalah bisa kami dituntut orang banyak dan bahkan sampai sekarang pun kita jadi buli-bulian. Walaupun kasus yang kita tangani dalam penanganan gigitan ular ini sampai sekarang belum ada dan harapan kami tidak akan pernah ada yang gagal. Harapan kami, walaupun secara medis salah, secara teman-teman yang lain mungkin bahkan bulian kami itu bukan lagi kami adalah menangani gigitan ular, tapi dukun bakso seperti itu. Tapi ya tidak masalah lah. Yang penting niat kita baik dan sampai saat ini tetap berhasil dengan baik. Berarti seperti itu. Ketika kita tergigit harus apa? Kita imobilisasi diri sendiri dulu, kemudian tetap kita tenangkan diri dulu. Setelah itu kita ingat-ingat lagi kita yang menggigit tadi ular apa. Oh gitu. Agar mengetahui ciri-ciri. Iya, jangan sampai mohon maaf ini. Ada serum yang satu serum anti bisa ular. Ini untuk 3 jenis ular. Oh gitu. Itu jenis ular kobra, kemudian jenis rodos atau ranjau darat atau gibuk atau viper tanah. Kemudian yang satunya untuk jenis ular welang. Yang itu ya. Itu satu serum anti bisa ular itu untuk 3 jenis ular. Namun untuk ular hijau ekor merah ini serumnya khusus monovalen. Satu serum untuk satu jenis ular. Jangan sampai tergigit ular hijau dikasihkan serum yang untuk 3 jenis ular ini. Karena kan sudah lah seperti yang saya utarakan di awal tadi. Jangan sampai kita sakitnya sakit mah kemudian kita diberi obat flu. Karena sudah beda. Efeknya karena mungkin sama-sama sembuh tapi efeknya lain. Kan seperti itu. Kenapa kita harus mengingat jenis ular itu tadi supaya penanganan di rumah sakit ini langsung bisa dapat tertangani dengan baik. Seperti itu. Kemudian jangan sampai terlambat ketika kita memang merasakan ada pergerakan bisa segera saja ke rumah sakit. Tapi harus tetap tenang. Tetap tenang. Iya. Semakin kita panik kan detak jantung kita semakin cepat bergeraknya. Lah, kecepatan detak jantung ini pompa darah semakin cepat. Perlambatan bisa di dalam tubuh ini semakin cepat. Seperti itu. Kalau ini Mas Samudra Budi, dulu tuh waktu mbah-mbah dulu ya katanya itu kalau ada ular masuk ke rumah disebarin garam. Itu mitos atau memang benar itu? Itu mitos. Ular ya? Mitos. Sebenarnya kalau ular akan pergi akan menghindar, jangankan ular, Pak. Ayam saja kita lempar pakai air pasti akan lari. Apakah ayam takut dengan air? Tidak ya. Nah, mitos tentang garam, mungkin teman persepuh kita Mbah dulu itu berpikirnya ular itu ada airnya, kemudian dikasih garam. Sifat garam adalah mengikat air, kemudian dehidrasi dan akhirnya mati. Itu kalau untuk belut, untuk ikan itu berpengaruh karena cairan yang ada di sekitaran tubuh ikan maupun belut itu berasal dari dalam keluar. Namun si ular ini tidak. Ular ini ketika ular ini di dalam air dia merendam dirinya untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Kemudian dia naik ke daratan lagi.
itu menyimpan air cuma di bawah kulitnya. Bukan ketika terus ini dikasih garam, ini terhisap habis, kemudian dia dehidrasi kemudian mati. Tidak seperti itu. Itu berarti mitos ya. Mitos. Walaupun 1 ember garam pasti ular itu tidak. Iya. Kalau daripada garamnya disebar kan lebih baik garamnya dikasihkan di layar, kasihkan bawang, kasih lombok, sambel. Terus itu ini tadi kan berbicara sekitar ular yang berbisa, yang mematikan. Iya. Terus sekarang kan banyak juga nih, apalagi di musim penghujan ini, itu banyak ular-ular besar, khususnya piton, sanca, sanca kembang, ya. Itu banyak keluar. Nah, itu untuk penangannya gimana itu? Apakah? Jadi sebenarnya ular masuk ke pemukiman ini ya jelas ya mau tidak mau sebagai manusia kita harus menyadari bahwasanya habitat mereka juga sudah berkurang karena berkembangnya manusia. Itu yang pertama. Kemudian ular akan masuk ke rumah atau ke pemukiman warga itu karena dia mendeteksi dulu di situ ada calon mangsa saya. Oh gitu. Ya, sensor getar, sensor panas, sensor pembau itu dia dapat. Oh gitu. Makanya dia datang. Makanya dia sering muncul di area peternakan. Iya, peternakan. Itu pasti sering kita jumpai. Bagaimana cara penanganannya? Sama. Ya. Ular itu tidak akan menyerang ketika ular tidak diganggu. Dan terkadang kita merasa terganggu dengan adanya ular. Bagaimana cara mengatasi ular besar? Ini kalau dari kami di Omah Ulo ini sudah dari awal kita sudah sepakat. Kalau berani ular di maksimal 2 meter itu bisa ditangani sendirian. Begitu. Iya. Namun ketika ini sudah 2 meter lebih, ini minimal harus dengan 2 orang penanganannya. Karena bahaya bisa melilit. Ya. Iya. Ada kasus kalau tidak salah di Sragen. Ya. Karena saking bangganya dia sudah dapat nangkep ular, dibuat kalung. Dia lupa bahwasanya si ular ini akan mencekik dengan lilitannya. Benar. Akhirnya mati di jalan, Pak. Karena terlilit sangat kuat. Dan itu di area bahaya ya, Leher. Iya. Ada sempat kemarin juga viral di Facebook kalau tidak salah. Bapak-bapak tua dapat ular di kandang, dia dililit, bahkan dia sampai tidak bisa apa-apa. Bukan cuma di Facebook, saya sendiri mengalami, Pak. Dan bahkan bukan saat rescue, tapi saat saya sharing dengan teman-teman damkar bagaimana cara melepaskan lilitan yang ada di tangan. Itu penting itu. Kan itu masyarakat umum. Bagaimana cara melepaskan lilitan di tangan ketika tangan kita sudah terasa lelah dan ini sudah terlilit, kan berarti tenaga kita habis. Ini kan kita harus ambil dari tangan kiri. Kita ambil kepalanya, dari belakang, jangan dari samping ataupun dari depan. Tetap dari belakang untuk mengganti tangan yang sakit, yang dililit. Baru ini kita putar. Ini sudah bisa lepas, walaupun tetap harus dengan tenaga, pakai tenaga. Nah, saat saya ingin mencontohkan seperti ini, masih ada sebagian sepertiga badan si ular ini di belakang saya, dan ini bukan melilit, Pak, tidak melilit, cuma membentuk letter U, tapi sudah penuh di sini dengan tekanan. Bahkan saya saat itu hampir saya tidak bisa bernafas, Pak. Tidak bisa bernafas. Wong saya pakai itu enggak dililit ya, cuma ditekan. Letter U itu ya. Kan saat itu saya merokok, Pak. Saya merokok. Rokok itu mau saya tiupkan tidak bisa. Karena ini sudah saya tidak bisa ada tenaga untuk mular, tidak bisa. Saya sendiri mengalaminya. Ternyata ini memang harus 2 orang. Gitu. Iya, saya merasa salah ya. 2 meter lebih, Pak. 2 meter lebih. Jadi memang kelihatannya sepele, tapi memang kita selalu berhati-hati. Kalau itu memang kuat sekali itu, kadang hewan itu bisa remek ya. Iya. Jangankan meja yang berat ketika ular ini masuk dan dia mengembangkan, meja ini bisa gerak, Pak. Itu terangkat ya. Terangkat, Pak. Terangkat. Jadi memang ular ini saya tidak tahu kekuatan sebenarnya berapa, itu saya tidak tahu. Jadi ya tetap kuncinya tetap tenang ya. Iya, tetap kita tenang. Kemudian cara pegang ular ini jangan terlalu kencang. Ya, harus agak
Ya kita harus lembut, namun tetap terkunci di tangan Kepala kita, ya terkunci di tangan kita. Iya. Karena semakin kita kuat, semakin dia juga memberontaknya juga semakin kuat. Seperti itu. Mungkin ada saran-saran untuk masyarakat umum, khususnya pemirsa Jendela Jateng, apabila ketemu ular itu kita harus bagaimana, monggo. Oh iya. Yang cara untuk orang-orang awam. Iya. Kepada teman-teman se-Jawa Tengah ya, se-Jawa Tengah. Ketika kita ketemu ular, jangan lari Pak, jangan panik. Jangan lari, jangan panik. Kita tenang saja, karena pada dasarnya manusia ini rantai makanan teratas. Rantai makanan teratas adalah manusia, bukan ular. Kita tenang saja, biarkan ular kalau ingin lewat, biarkan lewat. Jangan kita ganggu. Kalau tahu memang ular itu masuk ke dalam rumah, kalau memang kecil dan kita berani, kita usir keluar dan menggunakan alat, jangan pakai tangan, karena kita tidak mempunyai keahlian. Kita harus sadar diri, ketika kita tidak mampu jangan mencoba. Tetapi ketika kita mampu, kita lakukan dengan cara yang harus sangat aman atau safety. Kita gunakan alat, mungkin teman-teman se-Jateng ini bisa belajar lewat media sosial, bisa lewat YouTube bagaimana cara penanganan ular. Ini banyak sekali bisa kita temukan. Namun satu yang menjadi catatan ketika penanganan ular adalah tetap harus hati-hati dan safety demi keamanan diri, dan kita jangan sampai membunuh ular. Karena ular merupakan rantai makanan yang tetap harus ada. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang mati dimakan pengurai, menjadi subur. Ketika ular mati berarti di situ nanti akan ada kekacauan dunia yang akan timbul. Padi dimakan tikus, padi habis, manusia mau makan apa? Karena tikus sudah merajalela. Belum lagi si tikus ini lebih berbahaya dari ular. Nggak usah menggigit kencingnya saja, ini sudah bisa mampu untuk membunuh manusia. Sering hati-hati ketika teman-teman di rumahnya banyak tikus, selalu cuci piring, gelas, sendok dan sebagainya yang ingin kita gunakan. Padi dimakan tikus, padinya habis, manusia tidak akan dapat makan. Kemudian manusia nanti bagaimana? Kelaparan. Iya, kelaparan. Setelah kelaparan, fase apa yang akan ditemukan oleh manusia? Manusia akan menjadi kanibal. Benar-benar kanibal. Dalam arti kanibal tidak harus makan sesama manusia, tapi apapun yang ditemui pasti akan dimakan. Ini kekacauan, bukan lagi sebuah bencana, tapi memang kekacauan yang akan timbul ketika kita membumi, hanguskan atau membunuh semua ular yang ada. Karena ular tetap harus ada, karena dia adalah rantai makanan. Teman-teman akan bertanya, kalau ular tidak dibunuh, ular juga akan menjadi banyak, akan menjadi banyak populasinya. Jangan khawatir. Jadi teman-teman, ular ini predatornya masih ada, biawak, kemudian masih ada garangan kalau di sawah, kemudian masih ada burung elang, burung hantu. Ya, masih ada burung hantu. Kemudian masih ada satu poin lagi yang tidak kalah penting. Ular sendiri. Ada ular yang memang dia menjadi pemangsa ular. Ada ya? Ada, dan ini memang menjadi hukum dari si ular sendiri. Karena ketika ular ini bersembunyi di dalam lubang, mungkin burung elang tidak dapat masuk, mungkin biawak juga tidak dapat masuk, tapi ada ular yang memang makan ular. Entah itu misal seperti ular pelangi, ini bisa kita temui di sawah, walaupun dia tidak berbisa, namun dia ular makan ular. Dia mengkontrol populasi ular. Belum lagi yang ular yang berbisa, semisal ular weling, ular melang. Kemudian masih ada
cincin emas. Kalau dumung kebo ndak, dumung kebo itu kobra. Oh, kobra. Dumung kebo, kobra, naja ini satu jenis. Itu satu ular. Cuma sebutannya lain. Jadi ular sendiri juga mengkontrol populasi mereka dengan adanya ular yang makan ular. Makanya teman-teman jangan takut kemudian berimajinasi ketika ular ini harus dibasmi karena membahayakan supaya aman. Nggak, jangan seperti itu. Sudah ada pengkontrolnya. Ingat, kita diciptakan, semua yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Gusti Allah selalu mempunyai manfaat. Seperti itu. Sangat luar biasa pemirsa Cendela Jateng, obrolan kita dengan Mas Samudra Budi. Jadi sangat menarik sekali tadi untuk slogannya, jangan sampai membunuh ular. Itu apabila teman-teman menangkap ular nggak bisa merawat, serahkan aja ke Mas Budi ya. Rumah ular siap menampung ya. Siap menampung, kita siap menampung. Apabila ada ular yang membahayakan masuk rumah, siap menghubungi tim rescue ular ya. Iya. Atau Mahula. Pemadam kebakaran juga bisa. Kan di mana Mas Budi? Kalau Mahula beralamat kan di Purbayan, RT 3 RW 01, Kelurahan Desa Singopuran, Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo. Dan siap membantu 24 jam. Siap kita bantu 25 jam. Iya, 25 jam. 25 jam. Nomor WA bisa hubungi nomor WA silakan bisa dihubungi 0857 27315415. Akan saya ulangi 0857 27315415. Oh iya, masih ada satu lagi. Ketika teman-teman mendapati ular itu masuk rumah, memang ada beberapa yang bisa lakukan. Kalau bisa kita usir, bisa kita pindahkan. Namun kalau itu membahayakan, silahkan. Mau dibunuh, silahkan, tidak menjadi masalah. Ya. Tapi jangan memburu ular untuk dibunuh. Apalagi dikonsumsi. Iya, apalagi dikonsumsi. Jangan dong, kasihan. Pon, kalau memang membahayakan dan tidak ada solusi lain, silahkan ular dibunuh. Tapi kalau masih ada solusi, gunakan solusi yang lebih bijak sebagai rantai makanan tertinggi. Ya, luar biasa. Agar pemirsa Cendela Jateng tidak penasaran ya. Nanti kita praktekkan ya cara pengondisian ular, Mas. Siap. Iya. Mari kita praktekkan. Simak. Tetap membelakang ya kayak foto ya. Ngomong ngarep ya nganggon iki. Kamera nih kan. Plastik. Penanganan ular kobra. Ya, dianu kan jelas nih ngatur. Jelas Pak, memang penanganan di sana. Penanganan ini tadi adalah penanganan yang dilakukan secara standar dan kita harus pegang kepala ular. Itu harus. Caranya adalah kita pegang bagian ekor dulu sampai ular ini, sebenarnya ini tadi masih sangat lama. Karena ular masih stamina-nya bagus, harusnya kita buat lelah dulu, baru kita amankan bagian kepala dengan alat yang kita bawa.
Ini namanya snake hook. Ini fungsinya adalah untuk menjauhkan ular dari kita. Setelah ekornya tertangkap, jangan sampai ular diangkat. Ketika ular diangkat, ular pasti akan naik. Tetap sebagian tubuhnya ini tetap di tanah, baru kita tekan kepalanya. Setelah kepalanya tertekan, kita tahan pakai kaki seperti tadi. Kita tahan, bukan diinjak, ditahan saja badannya. Kemudian tangan yang pegang ekor ini tadi kita lepaskan, kita baru mengamankan bagian kepala. Setelah kepala ini aman, kepala ini kita tundukkan. Kepala kita tundukkan, pegangnya cuma pakai 3 jari. Untuk untuk jempol ini berada di belakang rahang. Kemudian jari tengah ini berada di belakang rahang, samping rahang tapi bagian belakang. Kemudian bagian jari telunjuk ini fungsinya menekan kepala atas ini supaya tetap ke bawah. Setelah ke bawah, ini fungsinya adalah mengamankan ular. Anggap saja kita tidak pernah tahu ini jenis ular apa. Ketika ternyata ini tadi seperti ini adalah ular kobra, kobra penyembur, Majas Pultatrik. Ketika ini kita dongakkan ke atas, dia tetap masih bisa melemparkan, dapat melemparkan bisa. Ini kita harus mengamankan dari itu dulu. Harus kita amankan. Banyak kejadian teman-teman ini terkena semburan ketika ini ke atas, dan bahkan bisa jadi warga ini tidak terkena semburannya. Karena apa? Naluri manusia itu adalah ingin tahu mana ularnya dan mereka mendekat. Makanya kepala harus tetap kita tundukkan ke bawah. Selalu seperti itu, baru kita masukkan, amankan bagian tengah badan, kemudian kita hentakkan ke bawah, kemudian kita putar seperti tadi. Langsung membuat di sini akan memutar seperti ini, baru kita amankan pakai alat. Boleh pakai bambu, boleh. Ini seperti ini. Fungsinya adalah ular cuma berada di sini, dan di sini kita bisa mengikat dengan aman karena si ular tidak mungkin akan menggigit. Seperti itu. Fungsinya adalah membuat jarak antara ular dengan lengan kita, mengamankan. Untuk ular kecil maupun ular besar sama, pegang ekor, kita amankan kepala. Ketika sudah aman, kita masukkan ke dalam kotak maupun bagor yang kita bawa. Itu adalah cara penanganan ular liar. Kemudian seringkali bahkan kita temukan ular-ular yang jinak, semisal seperti ini. Ular jinak. Iya, dampak semburan ini. Ini adalah jenis ular sanca kembang, ular jinak. Kebiasaan teman-teman reptil ini adalah memberi makannya berada di dalam kandang. Ketika kita masuk, tangan kita masuk, nah dia respon. Nah, sebenarnya dia ular jinak. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan aman? Coba Mas Awis. Caranya adalah dengan memisahkan kepalanya, baru kita angkat. Setelah sudah diangkat seperti ini, ular ini tidak akan menggigit. Silakan dipegang Mas Awis. Dia tidak akan menggigit. Lain ketika seperti tadi berada di dalam kotaknya, dia akan menggigit. Seperti itu. Makanya ketika ular ini sudah berada di luar, ular jinak, dia tidak akan menggigit. Kita buat mainan, ketika dia jinak dia tidak, kita tetap aman. Kita tetap aman. Dia tidak menggigit. Ini ular yang jinak. Namun jinaknya ular ini hanyalah sekedar istilah bahwasanya ular ini dapat dipegang dan dapat kita gunakan untuk foto-foto. Namun sejinak-jinaknya ular, karena ular ini tidak seperti hewan-hewan yang lain seperti anjing, seperti kucing yang dia tidak akan menggigit majikannya. Namun si ular ini ketika dia menggigit, dia pasti akan menggigit. Contohnya sudah ada. Ini ular peliharaan saya, ketika tangan saya masukkan, dia mencoba untuk menggigit saya. Karena respon dia ketika saya memasukkan tangan adalah respon makan maupun def kandang, bertahan di dalam kandang supaya dia tidak diambil, hanya seperti itu. Ini penjelasan sekilas tentang bagaimana cara menangani ular.
Dan ini tadi salah satu, saya hanya mencontohkan cara mengambil ular jinak dari dalam kandang supaya tidak tergigit, karena kebanyakan teman-teman reptil cuma pengen beli tapi tidak tahu cara merawatnya dengan benar dan cara mengamankan diri sendiri dengan benar. Apalagi teman-teman yang baru pemula, ini memang harus tahu supaya tidak terjadi korban gigitan dari si ular. Satu catatan, jangan pernah memelihara ular berbisa. Kemudian jangan memelihara ular sanca kembang ketika kita menemukan di alam liar ini sudah lebih dari 1,2 meter. Maksimal 1,2 meter, itu pun bisa dijinakkan dengan mental yang kita punya. Kita siap tergigit, kita siap berdarah. Saya rasa dari saya cukup itu. Nanti mungkin akan bisa dilanjut lewat by phone boleh, ataupun monggo silahkan main ke basecamp kami. Kami siap menerima 25 jam seperti yang sudah kami utarakan sebelumnya. Terima kasih.